Sensor suhu. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan karakteristik dari berbagai sensor suhu serta mampu menganalisis kerusakan dalam sebuah sistem yang disebabkan oleh sensor suhu. Yang kedua, Anda mampu mendeskripsikan peran sensor suhu dalam bidang kontrol otomotif. Dan yang terakhir adalah Anda mampu merancang aplikasi sensor suhu dalam sebuah sistem kendali elektronik. Sensor suhu merupakan komponen yang mendeteksi perubahan suhu dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Secara prinsip, sensor suhu terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah positif temperatur dan negatif temperatur. Positif temperatur artinya di sini adalah semakin besar perubahan suhu yang dideteksi oleh sensor, maka akan semakin besar juga tahanan dan tegangan output yang dihasilkan oleh sensor tersebut. Atau dalam kurung, antara suhu berbanding lurus dengan tahanan dan tegangan. Ini adalah grafiknya. Di dalam prinsip hukum Kirchhoff, semakin besar tahanan, maka akan semakin besar juga tegangan. Jadi artinya di sini adalah kalau tahanannya besar, maka tegangannya juga akan besar. Di grafik ini kita lihat ini adalah perubahan suhu. X itu sebagai inputnya. Input adalah yang dideteksi. Kemudian Y itu adalah output atau sinyal listrik yang dihasilkan. Kebetulan sinyal listrik yang dihasilkan di sini di grafik ini terus ini adalah resisten. Ini kalau kita lihat pada saat suhu 100 itu tegangannya mungkin ada berkisar sekitar 1. Kemudian pada saat suhu 200 dia sudah mencapai lebih dari 1000. Begitupun dengan suhu 300. Jadi kalau untuk sensor suhu dengan menggunakan prinsip positif temperatur, maka semakin besar suhu akan semakin besar juga output atau tegangan dan tahanan yang dihasilkannya. Ini ada lurus. Kemudian negatif temperatur. Negatif temperatur, semakin besar perubahan suhu yang dideteksi oleh sensor, maka akan semakin kecil tahanan dan tegangan output yang dihasilkan oleh sensor tersebut. Artinya di sini antara input berbanding terbalik dengan output. Kalau inputnya suhu yang deteksinya kecil, maka tegangannya dia akan besar seperti ini. Pada saat suhunya 10 derajat Celcius, tegangannya sini 20 kilo. Pada saat suhu 60 derajat Celcius, tegangannya justru hanya 3 kilo. Dan pada saat suhu 120 derajat Celcius, tahanannya di sini adalah kurang dari 1000 kilo. Itu maksudnya. Kemudian ada beberapa tipe dari sensor. Yang pertama ada namanya thermocouple, yang kedua ada namanya resistant temperature detector atau RTD, yang ketiga ada thermistor, dan yang keempat ada infrared sensor, kemudian yang kelima semikonduktor sensor, dan yang keenam adalah termometer. Termometer kayaknya udah aplikatif dari sensor. Nah, thermocouple, prinsip dari thermocouple di sini itu dialah membandingkan antara suhu dua lempeng konduktor yang dipanaskan satu dan yang tidak dipanaskan satu. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini adalah yang merah, kita anggap di sini adalah thermocouple yang suhunya dipanaskan. Kemudian yang putih ini itu kita anggap di sini adalah konduktor yang suhunya tidak kita panaskan. Dan prinsip dari thermocouple, ini outputnya yang bagian ini adalah inputnya. Prinsip dari thermocouple itu dia adalah mendeteksi perubahan suhu di antara dua lempeng, dan perbedaan suhu tersebut itu akan menjadi output tegangannya, output dari sinyal listriknya. Dan kalau seandainya semakin besar perbedaan tegangan antara konduktor yang dipanaskan dengan konduktor yang tidak dipanaskan, maka akan semakin besar juga output tegangan yang dihasilkan oleh thermocouple ini. Ini dia. Ini juga bentuknya yang lainnya. Jadi ini yang merah dipanaskan, dan yang tidak merah atau yang putih ini adalah yang tidak dipanaskan. Jadi misalkan ini ada suhu yang dipanaskan itu 100 derajat Celcius. Kemudian untuk yang konduktor yang tidak dipanaskan itu dia hanya 20 derajat Celcius. Artinya terjadi perbedaan tegangan antara 100 dengan 20 derajat Celcius, maka akan terjadi 8
derajat selisihnya. Kemudian 80 derajat kita anggap di sini tegangan yang dihasilkan di sini adalah 8 volt atau 8 milivolt karena kontrolmeter, tapi kalau ini udah assembly ya 8 volt. Kemudian kalau yang satunya lagi itu suhunya 100 derajat dipanaskan, sementara suhu yang untuk konduktor yang satunya lagi, konduktor tidak dipanaskan, itu suhunya adalah 30 derajat. Berarti di sini perbedaan suhunya sudah menjadi 70 derajat. Kalau 70 derajat, maka tegangan yang dihasilkan itu adalah lebih kecil. Karena prinsipnya di sini mirip dengan positif temperatur. Semakin besar perubahan suhunya yang dideteksi, maka akan semakin besar juga tahanan dan tegangan yang dihasilkannya. Jadi kalau yang tadi adalah 80 derajat, suhunya mungkin yang dikeluarkan adalah 8 volt, maka yang untuk yang 70 derajat bisa jadi nanti tegangan yang dihasilkan di sini adalah 7 volt. Apakah dia seperti itu? Tidak. Artinya maksudnya apakah kalau 80 derajat setara dengan 8 volt, 70 derajat setara dengan 7 volt, apakah dia seperti itu? Tidak. Semuanya tergantung dari pabrikannya. Pabrikannya makanya di dalam menentukan, di dalam melihat atau merancang sebuah sistem kendali programnya, kita harus memastikan dulu termokopel yang kita pakai ini karakteristiknya seperti apa. Berapa perbedaan suhunya, kemudian untuk perbedaan suhu tersebut, masing-masing tersebut, berapa tegangannya. Jadi itu nanti yang akan kita cari. Kalau misalkan di sini perbedaan suhunya yang paling besar antara 0 dengan suhu yang dipanaskan 100 derajat, itu perbedaan suhunya itu adalah menghasilkan tegangan 5 volt, maka kalau untuk suhunya itu adalah 50 derajat, tegangan yang dihasilkan harusnya itu adalah 2,5 volt. Jadi kita harus memastikan dulu tegangan maksimum dari termokopelnya, output termokopelnya berapa, kemudian perbedaan suhu maksimum yang bisa deteksinya itu berapa. Dan itulah yang akan menjadi tegangan output maksimumnya. Yang pasti untuk termokopel dia bisa mendeteksi suhu sampai 400 derajat Celcius. Jadi tidak hanya 100 derajat. Kalau termometer kan hanya 100. Kalau ini bahkan sampai 400 derajat Celcius. Dan ini yang untuk termokopel ini itu ada orang yang lebih populer namanya itu adalah termoelektrik. Termoelektrik itu memanfaatkan panas, kemudian antara panas yang dimanfaatkan dengan lempengan yang termoelektriknya tidak dipanaskan itu akan menghasilkan tegangan. Jadi ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Jadi prinsipnya ini adalah sama dengan termokapel, cuma namanya adalah termoelektrik. Artinya karena yang tegangan dihasilkan adalah berupa arus listrik, berupa tegangan listrik. Gitu. Jadi di termoelektrik ini, seperti yang pernah senior Anda lakukan penelitiannya, dia membeli 8 buah termoelektrik. Seperti apa bentuk termoelektriknya? Karena saya menggunakan PowerPoint yang langsung direkam, jadi saya tidak bisa melihatkan karena ini langsung dia putus. Jadi silakan Anda lihat di Google bentuk termoelektrik yang judul di Tokopedia, itu ada. Jadi kalau tidak salah saya satu termoelektrik itu harganya ada 35.000. Jadi kalau 35.000, kalau tidak salah waktu itu dia hanya menghasilkan tegangannya sekitar 0,2 volt. 0,2 volt. Memang kalau kita lihat 0,2 volt tidak bisa kita apa-apain ya. Jadi yang untuk termoelektrik tersebut yang dilakukan penelitiannya oleh senior Anda, itu dia memanfaatkan panas knalpot. Panas knalpot, jadi pada saat panas knalpot itu kan dia tinggi ya, panas, terlalu panas. Kemudian yang satu termoelektrik itu dia ada 2 sisi, jadi mirip persis seperti termokopel. Jadi kalau menurut saya ini sama dengan termokopel. 2 sisi, jadi termoelektrik yang dipanaskan ini, lempengan yang dipanaskan itu ditempelkan dia ke knalpot. Kemudian lempengan yang tidak dipanaskan itu ditempatkan dia di sisi lain. Dan dia pakai kemarin itu dia menggunakan es. Jadi perbedaan suhu 400 derajat dengan es yang kita anggap sajalah es itu suhunya 5 derajat. Itu perbedaan suhunya lebih dari 400. Jadi perbedaan suhunya 405 derajat. Karena suhu knalpot itu kan sampai 400 derajat Celcius.
Jadi untuk knalpot yang perbedaan suhu dari termoelektriknya itu adalah 400 derajat Celcius atau 405 derajat Celcius, itu tegangan yang dihasilkan itu hanya sekitar 0,2 volt saja. Jadi kalau kemarin digunakan oleh senior Anda itu ada 8 termoelektrik, berarti kali 8, berarti tegangan dihasilkan hanya 1,4 volt. Jadi bisa Anda bayangkan 8 termoelektrik menghasilkan tegangannya hanya 1,8 volt. Jadi kalau 1,8 volt apakah ada gunanya? Ya tidak. Dan biasanya ya untuk termokopel ini biasanya dipakai adalah untuk di industri. Di industri itu kan ada motor yang selalu hidup untuk menggerakkan dari suatu mesin produksi, itu kan hawa panasnya besar. Artinya suhu yang dihasilkan di sana cukup besar. Kemudian termoelektrik yang dipakai itu tidak sama dengan termoelektrik yang dipakai di Tokopedia yang dijual hanya 35.001. Jadi betul-betul adalah termoelektriknya yang besar menghasilkan tegangannya, sehingga panas dari mesin yang digunakan adalah untuk mengoresi kap pabrik itu ditempatkan di sana termokopel. Jadi lempeng konduktornya yang dipanaskan di sana. Kemudian yang satu dalam kondisi suhu normal. Termokopel yang dipasang di dalam mesin produksi tadi, itu dia bisa menghidupkan listrik yang ada di industri tersebut untuk satu skop yang kecil. Artinya kalau misalkan listriknya tanpa pemanfaatan panas yang terbuang dengan menggunakan termokopel itu, biasanya listriknya yang terbayar mungkin sekitar 2 juta dan itu bisa dihemat menjadi hanya 1.500.000. Dan itu pernah artikelnya saya baca. Jadi apakah bagaimana bentuk termokopelnya yang dipakai, yaitu memang tidak dibahas publish secara detail di sana. Jadi Anda silakan googling saja itu tentang pemanfaatan panas dengan menggunakan termoelektrik atau termokapel. Itu ada di sana. Jadi pemanfaatannya kalau yang untuk termokapelnya skopnya besar, artinya bisa menghasilkan tegangannya besar, itu memang sudah dimanfaatkan di industri. Sehingga panas-panas yang terbuang dari mesin yang digunakan untuk memproduksi suatu pabrikan itu dimanfaatkan dia untuk menghasilkan energi yang tersimpan dan bisa dimanfaatkan di sini adalah untuk menghidupkan lampu yang ada di industri contohnya. Kemudian ini juga ada jurnal dari UI tentang termoelektrik, jadi silakan dibaca saja dan Anda ringkas juga isi dari jurnal ini apa. Dan silakan Anda cari jurnal yang lain yang berkaitan dengan termokopel atau termoelektrik. Oke. Jurnalnya yang kredibel ya. Jadi bukan yang tegangannya 1,8 volt tapi yang besar. Atau boleh dari website yang lain atau sebuah artikel majalah itu juga boleh. Tentang pemanfaatan energi yang Kemudian yang kedua, jenis dari sensor suhu ada namanya resistor temperatur detektor. Jadi resistor temperatur detektor ini itu dia bisa mengukur suhu mulai dari minus 270 derajat Celcius sampai dengan suhunya 850 derajat Celcius. RTD ini adalah sensor yang paling banyak digunakan untuk sistem kendali. Contohnya itu adalah sensor sensor suhu yang digunakan di otomotif seperti IAT, ECT. Itu pada prinsipnya dia adalah menggunakan RTD, resistor temperatur detektor. Artinya dia mendeteksi perubahan suhu di sekitarnya, kemudian suhu tersebut diubahnya menjadi tahanan. Dan tahanan dikonversi menjadi tegangan, dan tegangan itulah yang diolah oleh ECU. RTD itu juga termasuk sebuah sensor yang sudah assembly, artinya dia tidak pure sensor tetapi dia sudah ada rangkaian penguat di dalamnya. Jadi seperti apakah bentuk rangkaian penguatnya? Ini tidak ada penjelasannya. Atau bisa coba Anda googling atau sama saya yang belum ketemu ya. Kemudian termistor. Termistor biasanya disebut juga dia dengan NTC. Ada juga yang PTC. Kalau yang termistor di sini,
dia perubahannya mirip dia dengan RTD. Artinya semakin besar suhunya, kalau yang untuk termistornya yang menggunakan prinsip PTC ya, semakin besar suhunya, maka akan semakin besar juga tegangan output dan tahanan yang dihasilkan. Tetapi kalau seandainya termistornya jenisnya adalah NTC, maka dia adalah kebalikannya. Artinya di sini adalah semakin besar suhu yang dideteksi oleh sensornya, maka resistannya justru akan semakin kecil dan tegangannya otomatis nanti yang akan dikirimkan ke ECU juga akan semakin kecil. Jadi ini ada ini namanya adalah negatif temperature coefficient atau NTC. Kemudian kalau yang Anda praktek kemarin ada namanya PTC. PTC positive temperature coefficient. Itu kalau semakin besar suhu, semakin besar juga tegangan yang dihasilkan dan tahanan. Kemudian ada termometer. Termometer itu adalah untuk mengukur suhu. Itu artinya kenapa dia bisa mengukur suhu? Ini semacamnya ini sudah kalau kita boleh katakan dia semacam sistem ya, bukan komponen lagi ya. Kenapa suhu bisa dibacanya? Itu adalah karena dia bisa mendeteksi perubahan suhu, kemudian perubahan suhu tersebut diubah menjadi dalam bentuk tampilan display. Kalau ini termometernya adalah yang tampil sini adalah analog, jadi hanya garisnya ini saja yang berubah. Tapi kalau dia sudah menggunakan digital, dia sudah lengkap assembly-nya, ada outputnya berupa layarnya, tampilan dari layarnya. Ada lagi namanya itu semikonduktor sensor temperatur. Dan ini yang Anda pakai kemarin itu adalah suhu sensor suhu LM35. Sensor suhu LM35 dia bisa mendeteksi suhu adalah 55 derajat Celcius sampai dengan 150 derajat Celcius. Jadi artinya pada saat Anda panaskan sampai suhunya 150 derajat Celcius, itu sensor suhunya masih dalam keadaan aman. Kecuali kalau sampai sudah terbakar berarti suhunya sudah lebih ya. Berarti itu sudah tidak aman lagi. Dan prinsipnya dia menggunakan positive temperature coefficient. Artinya di sini adalah semakin besar suhu yang dideteksi oleh sensor ini, maka dia akan semakin besar juga tegangan yang dihasilkan. Di sini ada pin 1, pin 2, dan pin 3. Kalau nggak salah kemarin pin 1 ini adalah yang kita berikan tegangan input, pin 2 itu adalah output dari sensornya, dan pin 3 itu adalah kemana. Ini yang untuk, jangkauannya minus ya, bukan positif 55. Ini susunan kakinya, yang ini suhunya adalah 4-20 derajat Celcius. Kemudian ini ada juga bentuk yang lainnya. Dari LM35-nya ada yang A, ada yang CA, ada yang D. Jadi masing-masingnya mendeteksi suhunya berbeda-beda. Jadi itu yang perlu Anda perhatikan di dalam pemasangan sebuah sistem kontrol dengan menggunakan IC LM35. Ini adalah yang bentuk dari rangkaian yang kita coba kemarin. Yang satu kelompok pun belum ada yang berhasil untuk tahun ini. Untuk semester ini ya, kalau yang kemarin ada. Jadi ini prinsipnya di sini itu ada potensio. Potensio ini nanti akan memberikan input ke kaki 2 dari IC 741. Kemudian ini ada kaki 3. Kaki 3 ini adalah output dari LM35. Dan prinsipnya ini IC 741 sama dengan CPU-nya, adalah CPU analognya. Dan prinsipnya di sini, prinsip dari IC 741 adalah dia outputnya akan on kalau tegangan pin 3-nya lebih besar daripada tegangan pin 2-nya. Artinya pin 3-nya dari mana? Itu adalah dari LM35. Nah, kalau seandainya dia kecil, tegangan pin 3-nya dibandingkan pin 2, maka kondisinya adalah off. Di sini kita membuat sebuah rangkaian dengan dua outputnya. Satu adalah untuk pada saat dia kondisinya pin 2-nya lebih besar daripada pin 3, dan satu lagi adalah pada saat kondisinya adalah pin 3-nya lebih besar daripada pin 2. Secara prinsip di sini, yang LED hijau ini adalah pada saat pin 2-nya lebih besar daripada pin 3 tegangannya. Pin 2 dari mana? Itu adalah dari potensio. Kemudian kita harus mindset, bagusnya pin 2-nya ini tegangannya lebih besar daripada output
LM35 pada saat kondisinya tidak dipanaskan. Kemudian, tegangan potensionya ini kita atur untuk ke pin 2-nya, jangan dia melebihi tegangannya di setting dengan IC LM35 pada saat dipanaskan. Karena kalau seandainya LM35-nya ini kan perubahan suhunya tidak terlalu kentara. Kalau pada saat ininya Anda setting tegangannya maksimum, misalnya adalah tegangannya 5 volt di sini atau 12 volt, sementara IC LM35-nya pada saat kita panaskan tegangannya hanya 2 volt. Ini Anda setting dia 12 volt. Maka pada saat kondisinya dia panas dan tidak panas, otomatis tetap pin 2-nya yang lebih besar. Kalau dia seperti ini, pin 2-nya lebih besar, otomatis nanti LED hijaunya yang akan selalu menyala, baik pada saat dipanaskan maupun tidak dipanaskan. Jadi solusinya bagaimana? Anda harus mengukur dulu tegangan dari pin 3-nya pada saat dipanaskan dia berapa. Kalau ketemunya di sini adalah 2 volt, maka dan pada saat tidak dipanaskan ketemunya di sini adalah 1,8 volt, maka tegangan yang di sini pin 2-nya Anda set dia 1,9 volt. Artinya bagaimana? Pada saat dia tidak dipanaskan, tegangan pin 2-nya itu lebih besar daripada output dari LM35 atau pin 3 IC741, sehingga LED hijau yang menyala. Tetapi pada saat dipanaskan, karena tegangan IC pin 2-nya atau dari potensionya hanya 1,9, pada saat dipanaskan LM35-nya ini adalah 2 volt, artinya dia melebihi dari tegangan pin 2 dari IC741 atau tegangan output dari potensio, maka nanti pin 3-nya yang aktif, pin 6-nya nanti dia akan on. Kalau dia akan on, maka LED merahnya yang menyala, LED hijaunya nanti dia akan off. Karena prinsipnya tadi LED hijau akan menyala pada saat kondisi pin 6-nya adalah 0 atau pada saat tegangan pin 2-nya lebih besar daripada pin 3-nya. Sementara yang untuk LED merah itu dia akan menyala pada saat kondisi pin 6 dari IC741 ini adalah on. Artinya tegangan dari pin 3 lebih besar daripada pin 2 atau tegangan dari output LM35 harus lebih besar daripada tegangan output dari sensor potensio satunya. Nah, itu adalah yang penjelasan dari LM35-nya. Sensor LM35 terakhir. Nah, karakteristiknya yang lainnya, ini ada LM35 yang dipasang di sini. Ini bisa Anda cobakan. Karakteristik yang lainnya itu bisa Anda lihat di datasheet dari nanti silakan dilihat di sensor LM35 itu ada juga dijelaskan aplikasinya untuk LM35 ini rangkaiannya apa saja yang bisa Anda pakai. Jadi silakan dipelajari sendiri, nanti saya juga akan lampirkan datasheet dari LM35-nya di materi Anda ini. Kemudian ada lagi namanya IR sensor. IR sensor itu adalah infrared sensor. Infrared sensor ini itu adalah dia prinsipnya di sini ada receiver dan ada transmitter. Transmitter adalah memancarkan cahaya, kemudian yang receiver ini adalah yang menangkap cahaya. Jadi pada saat sensornya kita kita aktifkan, maka nanti kemana dia pantulannya? Semakin besar pantulan yang diterima, di sini ada nih quantum infrared sensor. Semakin besar pantulan yang diterima oleh receiver dari sensor ini, maka nanti akan semakin besar juga tegangan dan tahanan yang dihasilkannya. Nah, ini pemakaiannya di mana? Ini pemakaiannya Anda pernah menemukan termometer gun yang untuk mendeteksi berapa kecepatan dari engine. Nah, jadi kecepatannya dari mana? Dari suhu. Dari suhu deteksinya. Jadi semakin cepat putaran engine, otomatis nanti suhunya yang dihasilkan dari engine tersebut nanti akan semakin panas. Jadi pada saat kita tembakkan termometer gunnya, itu nanti kan ada pantulan cahayanya. Jadi infrarednya sebagai transmitter, kemudian receivernya nanti bisa jadi adalah fotodioda atau fototransistor.
Jadi semakin kuat dari pantulan cahayanya yang ditampilkan, itu semakin besar suhunya, yang dipantulkan ini juga semakin besar, maka akan semakin besar tegangan yang dihasilkannya. Itu yang untuk infrarednya. Kemudian aplikasinya yang lain lagi itu nanti ada di Carbon voltage generator, sensor, itu juga ada. Nanti akan kita bahas tentang aplikasi dari sensor yang lainnya. Ya, sensor suhu di bagian otomotifnya. Kemudian untuk materi ini, Anda kalau seandainya ini sumbernya saya ambil tadi adalah dari sini. Jadi yang bahasa Inggrisnya nanti bisa Anda translate, karena tugas Anda berikutnya itu adalah meringkas. Selain dari mencari ringkasan dari termoelektrik, ini juga ringkas materi semuanya. Dan ringkasan materinya kalau seandainya bahasa Inggrisnya tadi terlalu sukar bagi Anda, ini bisa Anda klik link ini, kemudian silakan Anda translate di Google Translate-nya. Oke, selamat bekerja mengerjakan tugasnya, dan sampai ketemu minggu depan untuk materi aplikasi dari sensor suhu.